saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini saya akan membawakan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Manobe. Dan temanya adalah dia ini menyindir sebenarnya. Menyindir orang-orang atau anak-anak Tuhan yang menganggap atau meremehkan lah ya. Natal ini cuman sekedar tontonan atau sekedar ibadah biasa. Nah, ini sebenarnya lucu tapi kena banget sindirannya. Nah, kalian harus tonton dan sebelum kita ke video ya, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang ada di Matius 2 ayat 11. Ayat 11 ya. Yang berbunyi, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Jadi adalah orang-orang Majus mempersembahkan emas, dupa, dan mur, kita mempersembahkan hati yang berlimpah dengan rasa syukur. Itu dia setenangan firman Tuhan, saya ucapkan. Langsung saja maksud saya ke videonya. Bersama Bapak Pendeta Yandi Manobe. Mari kita simak videonya. Ya Tuhan Allah, kami rindu kepada firman-Mu. Sebagai bagian di mana Tuhan mengajarkan kepada kami maksud-maksud-Mu dan menerangi jalan-jalan hidup kami. Biarlah kemudian firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Di saat malam ini, ketika kami merayakan malam kelahiran-Mu, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, dan tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang lahir bagi kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh panitia pembacaan kita pada hari ini terambil dari Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu terlalu lemah, kuat sedikit. Shalom. Selamat Natal. Kasih salam di samping kiri kanan dulu. Ucapkan selamat Natal. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang disiapkan oleh panitia adalah Natal, kerendahan hati Kristus. Natal, kerendahan hati Kristus. Ada satu orang diundang pergi ke satu acara pesta yang dihadiri oleh banyak sekali orang. Tapi sayang hari itu hujan. Banyak orang yang datang ke pesta itu cukup berhati-hati. Termasuk yang diundang ini salah satunya. Ketika orang sudah banyak, dia datang sampai di depan pintu mau masuk. Ada genangan air dan sedikit lumpur di situ. Mungkin karena tidak terlalu menaruh perhatian, tiba-tiba dia jatuh. Saudara bisa bayangkan kalau jatuh di hadapan banyak orang. Pakaiannya itu menjadi sangat kotor karena lumpur itu.
Tapi mungkin itu tidak berbanding dengan rasa malu, karena pasti ditertawakan oleh banyak orang. Orang pasti bicara tentang dia. Keadaan ini disaksikan oleh pemilik dan yang merayakan pesta itu, mengadakan pesta itu. Tuan Nyonya pesta ini kemudian melakukan satu tindakan yang baik. Tuan pesta ini datang bukan saja untuk merangkul orang yang jatuh itu, tetapi dengan sangat sengaja dia sengaja tidur di dalam lumpur itu. Tuan pesta itu tidur di dalam lumpur itu, pakaiannya itu jadi kotor sekali, dan dia bangun memeluk tamu yang tadi jatuh itu. Seketika ribut-ribut dari tamu undangan yang lain itu menjadi diam, karena mereka tidak pernah menduga bahwa tuan pesta bisa melakukan itu. Kepentingannya hanya untuk menolong seseorang yang mungkin sudah malu karena dia jatuh dan penuh dengan lumpur. Saudara-saudara, itu menjadi pengantar bagi kita untuk kita lihat bahwa Allah dalam seluruh kesempurnaan dirinya, dia tidak memperhatikan itu sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, tapi dia merendahkan dirinya menjadi manusia dan menjadi dosa karena kita yang lebih dahulu telah berlumuran lumpur dosa. Saudara-saudara, surat Filipi ini adalah surat yang dikirim oleh Paulus dari penjara kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi adalah satu kota perdagangan yang cukup maju. Karena itu kota yang cukup maju, pilihan-pilihan mereka sangat banyak. Sekali lagi, karena itu kota yang cukup maju, pilihan-pilihan itu sangat banyak. Kalau hanya sekedar mau dapat tempat untuk rame-rame berkumpul banyak orang, tidak harus di gereja. Ada banyak tempat untuk mereka pilih, bisa pergi. Saudara-saudara, pilihan-pilihan itu memungkinkan orang menaruh kriteria-kriteria tertentu berkaitan dengan yang nomor satu dalam hidupnya. Paulus menuliskan surat ini untuk mengucapkan terima kasih. Oleh karena ketika dia ada di penjara, jemaat-jemaat Filipi ini sangat setia memperhatikan dia. Paulus punya rasa cinta yang besar terhadap jemaat ini. Dan karena itu dia mengucapkan kalimat-kalimat kepada mereka dengan ketulusan, penuh harapan, penuh dengan kegembiraan. Tetapi dari semua keadaan itu, Paulus sesungguhnya pada waktu itu sangat cemas. Kenapa dia cemas, saudara-saudara? Oleh karena pekerja Kristen waktu itu ada banyak juga yang menantang dia. Jadi dia ada melayani, oleh karena pelayanan itu membuat dia masuk penjara. Tetapi ternyata tidak semua orang bersimpati kepadanya. Ada banyak orang juga menantang dia. Saudara-saudara, di dalam jemaat itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tetapi untuk itu, saudara-saudara, Paulus meminta supaya mereka mesti rendah hati. Mereka mesti menjaga dan menguasai diri mereka. Mereka tidak boleh dikuasai oleh keangkuhan. Mereka tidak boleh dikelilingi oleh emosi yang meluap-luap untuk membalaskan apapun, oleh karena relasi mereka yang kuat dengan Paulus. Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa hanya karena rahmat Tuhan sajalah yang bisa memungkinkan mereka menjadi satu di tengah-tengah perbedaan pikiran dan pendapat mereka. Ini semua dimaksudkan, saudara-saudara,
bahwa Paulus ingin memberi dorongan yang sangat kuat kepada jemaat, paling tidak untuk 5 hal ini. Secara umum kita baca di surat Filipi dan kita temukan pertama, Paulus sangat menginginkan supaya mereka berani dan tabah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran. Kedua, Paulus menginginkan supaya mereka tetap dalam keadaan gembira walaupun kesukaran itu ada. Bersukacita itu mesti tetap ada. Ketiga, jemaat mesti punya keteguhan hati yang lebih daripada orang lain ketika ada di tengah-tengah persoalan. Keempat, Paulus menginginkan supaya apapun keadaan dan perbedaan mereka, kesatuan itu mesti menjadi catatan yang paling penting untuk dijaga. Dan yang terakhir, yang kelima, harus ditanamkan dengan baik di dalam hati dan pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus menjadi pilihan paling utama. Tidak boleh ada satu pilihan yang lebih tinggi dari memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling tinggi. Saudara-saudara, lantas kalau kita mengerucut pada pembacaan kita, teks kita malam hari ini, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Diungkapkan dengan sangat baik tentang ciri utama hidup dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disampaikan dia punya ciri utama adalah satu, penuh dengan kerendahan hati. Kedua, penuh dengan ketaatan. Dan yang ketiga, penuh dengan penyangkalan diri. Diungkapkan dalam teks tadi 3 bagian yang saya kira penting, karena ini menjadi perenungan kita di malam kelahiran Yesus. Tentang kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri. Ayat 5 sampai ayat 8 mengungkapkan itu dengan baik, kerendahan hati, ketaatan, penyangkalan diri. Catatan pentingnya adalah apabila ciri utama yang 3 itu tidak ada, kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri, kalau tidak ada, maka orang Kristen tidak pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Karena apa yang ada pada Yesus ini yang kemudian harus menjadi ikutan bagi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi pasti saya mau ajak kita renungkan, kita ini ada kerendahan hati atau tidak, kita penuh ketaatan atau tidak, atau kita ini ada pada penyangkalan diri atau tidak. Orang Kristen harus memiliki 3 hal itu dalam hidupnya. Atau yang kedua, saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu maka keutamaan diri, pementingan diri, dan pameran akan diri akan merusak gambaran Allah di dalam hidup kita sekaligus merusak persekutuan. Dari yang kedua ini sesungguhnya menegaskan bagian yang pertama, bahwa kalau keutamaan diri itu yang dimunculkan paling pertama, kepentingan diri yang paling pertama, pameran akan apa yang ada pada diri kita itu yang paling utama, dia merusak gambaran Allah di dalam kita sekaligus merusak persekutuan. Bahasa yang paling gampang dimengerti adalah kalau orang sombong, semua hanya berpusat pada dirinya, egois, itu tidak baik bagi persekutuan dan akan merusak gambaran Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, siapa yang tinggal di dalam Kristus dan menyembah Kristus, maka dia mestinya merenungkan sampai titik yang paling tinggi, yaitu dia jatuh di dalam kasih yang sangat ajaib. Kasih yang sangat ajaib itu menuntut hidupnya, menuntut jiwanya, dan menuntut segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk beribadah kepada Tuhan didasarkan pada kasih dan bukan karena rasa takut. Saya ulangi, siapa yang tinggal di dalam Kristus dan menyembah Kristus dengan 3 hal yang tadi sudah ada padanya, dia jatuh ke dalam kasih yang sangat ajaib.
Yang kasih yang ajaib itu menuntut hidupnya, jiwanya, dan semua yang ada padanya untuk beribadah kepada Tuhan didasarkan kepada kasih dan bukan kepada rasa takut. Saudara-saudara, kalau itu penjelasan teksnya, lalu bagaimana dengan pesan di malam Natal ini? Sekaligus untuk tema kita, Natal, kerendahan hati Kristus. Satu, ini standar ini saya ucapkan. Satu, secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Natal enak untuk dinonton. Di malam kelahiran Yesus itu ada dua peristiwa yang paling bagus untuk dinonton. Ada bintang berekor, ada bintang terang. Saudara jalan malam-malam terus lihat bintang terang, siapa yang tidak mau lihat? Kalau pegang handphone pasti semua story bintang berekor. Kedua, ketika malaikat menyanyi di padang belantara. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau digambarkan seperti manusia, kalau perempuan pasti cantik, kalau laki-laki pasti ganteng. Kalau mereka menyanyi suara pasti bagus, dorang punya baju bagus, tapi menyanyi di hutan. Coba saudara masuk hutan terus ada malaikat menyanyi, hanya dua, mau nonton atau bangun lari. Tapi kalau kita pakai hati yang baik, itu kan peristiwa itu enak untuk ditonton. Tapi saya bilang pada saudara di malam hari ini, ingat, Natal bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3, Natal bukan tonton. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3, Natal bukan. Walaupun penampilannya indah-indah, suaranya bagus-bagus, dom punya baju dom bagus-bagus, tapi Natal bukan tontonan. Dekorasi mantap, tapi Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3, Natal itu tuntunan. Siapa merayakan Natal mesti dituntun untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau dia merayakan Natal tapi tidak berjumpa dengan Kristus bayi Natal, dia hanya merayakan perayaan tontonan. Dan saya bilang pada saudara bahwa teman-teman yang kerja sebagai event organizer lebih hebat bikin perayaan tontonan dibandingkan kita. Baju-baju dong semua ini hari bagus. Ada warna hitam, hijau, biru, apalagi. Semua warna ini ada bagus. Enak untuk ditonton toh, tapi Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Jadi pastikan malam hari ini saya dan saudara dituntun berjumpa dengan Yesus. Tapi dia bukan sekedar tuntunan biasa. Natal sekaligus juga tantangan bagi kita. Natal yang menjadi tantangan bagi kita adalah tema yang dipersiapkan oleh panitia hari ini. Tema kita adalah Natal, kerendahan hati Kristus. Tantangan kita apakah setelah merayakan perayaan Natal ini kita benar-benar rendah hati atau tidak, itu tantangannya. Pakai logat Kupang yang begini, kamu sudah rayakan Natal jadi sedikit alor. Sudah Natal jadi? Jangan sampai habis Natal masih sombong, atau sementara Natal sementara sombong. Soal baju saya bisa sombong, lihat dia pembaju cuci suatu kali langsung apa leh? Nah itu. Jadi Natal itu sekaligus tantangan. Tantangan kita adalah merendahkan diri. Harusnya setelah perayaan Natal ini tidak boleh ada lagi orang yang merayakan Natal di sini ini kemudian sombong. Tidak boleh. Mesti rendah hati. Natal adalah tantangan. Jadi sudah bikin perayaan tontonan yang bagus. Jadi Pendeta Yandi tidak bilang bahwa tontonan tidak bagus. Tontonan tetap bagus, penting. Tapi harus ada tuntunan. Dan tuntunan itu kemudian menolong kita berhadapan dengan tantangan kita. Dan tantangan kita adalah merendahkan diri. Saya tidak tahu kenapa ini kemudian menjadi pergumulan panitia tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, Tuhan menjadi manusia
lahir di kandang. Apa maksudnya? Bangsa Israel menanti-nantikan Mesias. Mereka ada dalam penjajahan dan mereka menunggu, menanti-nantikan Mesias. Kalau mereka tinggal di dalam penjajahan, maka mereka itu sama kelasnya dengan budak. Tapi dalam pikiran orang-orang di Palestina waktu itu, budak itu kelasnya sama dengan binatang. Budak bukan manusia. Budak sama dengan binatang. Peristiwa Natal telah membawa sesuatu yang baru bagi mereka. Yesus bahkan lahir sangat hina di kandang binatang, berjumpa dengan mereka yang tidak dapat penghargaan dari manusia. Supaya apa? Supaya mereka diangkat menjadi sahabat. Sekaligus ingin menunjukkan bahwa di hadapan manusia, yang tuan, yang budak, yang kaya, yang miskin adalah sama. Itu betul-betul bisa ada kerendahan hati. Saudara, saudara bisa mengalami sesuatu dan merasa sangat direndahkan. Saudara mungkin pernah mengalami sesuatu di mana saudara sangat diremehkan oleh orang lain. Saudara mungkin pernah mengalami ataupun mungkin sementara mengalami bagaimana saudara diolok-olok oleh orang lain. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan keputusan Tuhan untuk turun sampai ke dasar yang paling rendah dalam pandangan manusia, yaitu di kandang binatang. Dengan sebuah kepentingan adalah supaya mereka yang hina ini diangkat menjadi sahabat. Kalau Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat, sekarang ingin saya katakan dua hal. Pertama, kasih tinggal ketika orang lain merasa kita sangat rendah dan hina di hadapannya, karena Tuhan masih menganggap saya dan saudara itu sahabatnya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa mestinya kepada yang lain semua kita juga menyebut mereka dengan sahabat. Beberapa bulan lalu ketika tema kita tentang nama baik, saya ingat sekali ketika saya sampaikan begini. Orang kaya, orang miskin bertemu, Tuhanlah yang menciptakan mereka. Harga tertinggi dari sebuah kemanusiaan adalah karena kita ciptaan Tuhan. Itu harga paling tinggi. Kekayaan itu adalah penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Dan karena itu harga yang paling tinggi itu karena kita gambaran Allah, ciptaan Tuhan, maka itu mesti dipertahankan dan tidak boleh ada hal yang lebih tinggi dari itu. Jangan hanya karena kekayaan kita membuat diri kita menjadi sangat rendah. Atau sebaliknya, ada orang yang karena harga dirinya dia bisa mempertaruhkan kekayaan yang besar. Ada orang yang bilang, Pak Pendeta, saya kalau orang olok-olok saya harga diri, mau rugi berapapun saya tidak pusing, yang penting saya untuk kepentingan menjaga harga diri, orang bisa mengorbankan materi. Tapi ada orang yang untuk kepentingan materi bisa mengorbankan harga dirinya. Keputusan Tuhan untuk menjadi manusia tadi didasarkan pada kasih yang besar. Dia lihat kita susah. Dia lihat kita ini sudah tidak mungkin lagi selamat. Dia mau menjadi manusia, mengangkat kita dari lumpur dosa itu, karena tidak mungkin lagi kita berharap kepada manusia. Disitulah dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu adalah hal yang harus dipertahankan. Saudara, tantangan kita selanjutnya adalah
Ada orang kaya, ada orang pintar, ada orang putih, ada orang macam-macam lah dari segi penilaian-penilaian yang materi. Berhadapan dengan itu, saya ingin bilang kepada kita sekalian, saudara-saudara, ketika saudara menegur, menyapa satu orang yang kelas sosialnya lebih rendah dari saudara, saudara menyapa satu orang yang mungkin dia kerja hanya pungut-pungut sampah saja di sekitar rumah, saudara tidak kehilangan harga diri sebagai satu orang yang sangat kaya. Ketika saudara memanggil dengan kasih orang-orang yang membantu saudara di rumah, saudara tidak kehilangan diri sebagai tuan dan nyonya. Ketika sebentar atau besok saudara ketemu satu orang gila di jalan dan saudara membantu dia sedikit, saudara tidak serta menjadi gila. Apa yang harus dipertahankan? Saudara-saudara, ada hal memang harus dipertahankan. Tapi untuk menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus mesti memang harus berani turun, harus berani memeluk, harus berani kotor, harus berani untuk banyak hal. Berjumpa dengan banyak orang. Karena kita bicara tentang kerendahan hati. Ketiga, itu yang kedua tadi ya. Ketiga, bahkan Tuhan itu taat dan taat sampai mati. Kerendahan hati dan kemudian taat. Tidak boleh ada satu hal pun yang ada pada diri kita yang memungkinkan kita membuatnya menjadi alasan untuk tidak taat. Ada orang bilang pada saya begini, pendeta, kalau Tuhan itu dia maha kuasa, kenapa waktu tentara-tentara mau tangkap dia tidak kasih tunjuk sedikit kuasa lah, kasih tunjuk sedikit saja. Mungkin orang semua langsung percaya. Bayangkan kalau orang bawa itu tombak, orang datang terus Tuhan Yesus tiup sedikit ya, jatuhlah itu panglima. Pasti dong semua langsung percaya. Terus dia bilang saya, kalau saya yang Tuhan, terus saya bilang, Andia kalau lu tidak jadi Tuhan. Karena Tuhan itu dia penuh kuasa tapi dia taat. Oleh karena kasih yang besar dia taat, bahkan taat sampai mati. Kepentingannya apa? Kepentingannya supaya kita diselamatkan. Ada beberapa godaan yang memaksa orang-orang Kristen untuk kasih tunjuk dirinya. Itu godaan pun Tuhan Yesus alami. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, disampaikan lagi, engkau ini mulai dari pertama ketika dia dicobai di padang sampai pada dia mau ditangkap, bukankah kakimu tidak akan tersentuh di tanah? Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Pasti kalau kita teman dari Yesus kita kasih tahu, kasih tunjuk sedikit. Manusia ini kan sombong sekali kalau waktu kita duduk di samping satu orang yang kita tidak kenal, padahal dia pembesar yang terlalu besar, terus sebentar itu orang yang kenal dia begini. Tadi kau tahu kau duduk dekat siapa itu? Tahu kau tidak? Tidak tahu. Itu yang pemilik semua garam di seluruh dunia. Pemilik garam di dunia itu pasti kaya toh. Ada anak-anak dari kampung itu kalau orang datang, dulu di Kupang ini kan ada geng di sini, geng di sini, geng di kampung. Dia datang bergabung di satu geng, terus itu pulang kampung itu dia punya cerita, pokoknya POE pura tanya saja, tanya. Padahal dia datang itu hanya suruh beli rokok. Tapi dia punya gaya lebih dari yang geng itu. Ada upaya yang mendorong kita untuk kasih tunjuk siapa kita, pamer diri itu. Karena itu saya kira ini serius, taat. Bahkan ketika itu sangat menggoda kita untuk menyatakan siapa kita di hadapan manusia. Tenang saja. Tenang. Tidak usah terlalu. Saudara-saudara,
Dengan demikian maka Natal kali ini sebenarnya mengajak kita untuk satu, jagalah persekutuan ini. Karena orang yang tinggi hati itu tidak baik dalam persekutuan. Dia mesti rendah hati seperti Kristus dan dia mesti betul-betul turun ke bawah. Saudara tidak akan kehilangan harga diri ketika ambil keputusan untuk seperti Kristus. Walaupun godaan-godaan untuk menyatakan diri kita itu hebat, sangat besar bagi kita. Minta Tuhan kasih kuat kita punya hati. Ini 31 malam itu biasa itu di kampung-kampung semacam uji siapa pempetasan bunyi paling besar. Di sana pum, saya melaju pum pam, do menunggu lagi pum pam pam. Hanya petasan saja kita mau kasih tunjuk siapa yang paling hebat. Ini belum kedudukan. Belum lagi kami di kampung kalau putar tape, aduh. Itu tape itu hancur dia pembunyi itu. Satu putar di RTD 8, satu di RT 23, tetap dorang baku uji. Satu baru mulai menyanyi Selamat Natal Mam, satu jauh di dusun yang kecil. Jadi kita yang di tengah ini pusing, kita mau menyanyi ikut yang mana, yang jauh di dusun atau Selamat Natal Mama. Bayangkan untuk kepentingan Natal saja polisi mesti kasih keluar edaran bilang tolong jangan pakai kanal pot racing. Itu kanal pot itu kepentingan apa? Mau untuk apa? Coba kasih tahu saya itu supaya apa? Itu tuh bikin rusak motor. Apalagi itu motor masih kredit. Kan kasihan tuh. Perayaan Natal itu bukan uji siapa yang paling kuat mabok. Jangan sampai keluar dari sini sebentar ini tradisi Kristen ini sebenarnya terlalu mantap. Habis ibadah di sini dong ibadah di rumah. Bahkan di tata ibadah kita yang untuk ibadah di rumah itu doa syafaat oleh Bapa. Jadi Bapak yang sebenarnya itu hancur kalau berdoa, kali ini dia akan berdoa. Tradisi itu baik tuh. Aduh, tapi dia pun tidak baik itu yang habis itu. Tidak semua tidak semua Ada yang mabok. Mabok begitu rupa sampai minggu sampai besok hari 25 itu dia sudah tidak datang gereja. Tanggal tadi malam mabok. Termasuk mabok mengantuk. Saya lihat ini panitia ada kesulitan sedikit taruh kasih tempat duduk di yang datang ini. Ini banyak. Semoga besok 25 juga banyak begini. Saya takut sebentar kita sumabok besok lupa gereja. Ini dong masih datang semua toh. Pakai baju kembali yang biru tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting datang. Kita datang di sini itu paling penting. Pakai baju warna apa saja tidak apa-apa, walaupun mungkin ada usulan besok kita mau pakai dress code warna apa tidak apa-apa, tapi warna apa partai-partai sudah habis. Jadi kita pakai apa saja boleh. Jadi jangan kita bertanding di Natal ini. Panitia sudah kasih tunjuk yang terbaik, bukan untuk panitia yang sebelum-sebelumnya bilang, oh ini kurang. Kita punya dulu yang tahun Yesus lahir 2 tahun kemudian itu, kita pun terlalu jangan begitu. Ini nih ekspresi kita, tapi jaga dia supaya kita tidak usah. Jaga kita punya hati, rendah hati. Jaga. Tradisi Kristen ini sebaik ini. Jangan beribut-beribut malam-malam. Kita punya naik motor saja harus pemerintah, harus polisi yang kasih tahu kita supaya jangan ribut. Lalu kita ikut Natal, perayaan Natal supaya apa? Tolong rendah hati. Yang muda rendah hati, yang tua juga rendah hati. Karena kita pun tradisi ini 24 malam ini, habis ini kita akan buat cium. Mulai dari yang hidung mancung sampai hidung lebar. Itu bercium semua, minta maaf. Satu minta maaf, aduh kalau memang selama ini, aduh minta maaf. Tolong pertahankan sudah. Jangan nanti tunggu, nanti ini hari baik, besok baik 26 domba marah ulang. Sampai 24 Desember tahun depan. Baik kalau kita masih ada 24 Desember tahun depan. Itu. Jadi selesaikan sudah.
Amankan sudah. Hai, kita ini di zaman baru ini kan sudah ada WA toh. Tadi beta datang buka handphone ini banyak. Meski tangan tak berjabat, mesti mata tak. Apa? Mau masuk minta nona, kok apa sampai bisa? Tulus-tulus tidak usah apa. Pokoknya tulus-tulus saja. Supaya baik. Jadi ini tantangan untuk kita tetap rendah hati ya. Masing-masing jaga. Kerendahan hati itu baik untuk menjaga kesatuan. Kesatuan dalam gereja macam-macam kita tuh, kita manusia ini aja rupa-rupa. Di dalam gereja juga ada banyak rupa, banyak di dalam rumah tangga juga banyak rupa-rupa kita. Jaga dengan kerendahan hati. Natal itu. Kedua, pesannya supaya kita taat. Taat. Taat untuk segala barang. Banyak hal. Saya renungkan, saya ini juga banyak tidak taat. Jadi belajar untuk taat dulu. Kita khotbah taat, baru kita juga tidak taat. Taat. Yesus itu taat sampai mati. Saya suka pakai contoh begini. Ini saudara hafalin contoh, tapi saya suka pakai contoh begini. Di Agape ini kan untuk CD harus katekisasi 1 tahun. Di banyak gereja di Gemit memang rata-rata 1 tahun. Anak-anak yang itu katekisasi itu kalau tidak ikut pertemuan 3 sampai 4 kali, itu tidak bisa ikut CD. Jadi dong datang, taat, ikut. Terus nanti ada yang hubungi pendeta, yo, nanti Desember itu ada tabis CD kok? Ada. Kenapa? Sepupu anak yang di Bandung itu. Anak sekolah dokter itu pintar sekali. Tanda pun pintar itu, dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Dia mau datang, lalu bisa tabis memang dan dia kok? Dia belum kasasi. Kenapa? Orang lain tuh anak boleh setengah mati ikut. Apalagi yang datang gereja di Agape ini kan kasihan. Dong pun bapak dong datang tungguin anak dong katekisasi habis baru singgah makami di situ baru pulang. Dong setengah mati. Nah kok ini dia tidak pernah katekisasi datang mau langsung tabis. Dia kenapa? Taat ini juga baik ini. Supaya ajar bahwa kita semua ini setara ini. Jangan ada satu orang yang karena alasan tertentu kemudian dia merasa bisa lebih dari orang lain. Kita semua belajar untuk taat. Karena itu saudara-saudara, perjumpaan kita dengan Kristus yang menurut kita punya tema bilang Natal itu kerendahan hati Kristus, kemudian membuat kita betulin orang dong merayakan Natal tahun ini dong sudah rendah hati. Tadi saya bilang yang tua juga rendah hati, yang muda juga rendah hati toh taat semua. Kadang-kadang kami orang tua di kampung ini baik, tapi nanti dong bilang saya lahir duluan. Kalau dia tidak datang, maaf saya tidak akan pilih dia. Tuhan yang Tuhan habis turun di bumi. Apalagi kita yang lahir duluan di zaman yang hanya pakai tustel. Di zaman sekarang sudah digital. Kita hanya lahir di zaman tustel, kita rasa kita sudah lebih dari Tuhan. Rendahkan diri, taat pada perintah Tuhan toh. Memang dua zaman ini sudah berbeda, yang lahir di zaman tustel dan yang lahir di zaman digital. Yang di tustel itu kan dia film hanya 12, 24 dan 36. Itu pun yang 2 ekstra tuh 1 habis di studio. Jadi kita foto itu betul-betul mesti jaga gaya. Rata-rata kami laki-laki ini gaya seperti pemain bola semua. Kasih naik kena baju sedikit. Itu gaya itu sampai anak dong sekarang kalau tanya kita dong bilang ini bapak. Semua siapa kalau bukan bapak? Itu yang laki-laki. Kalau ibu-ibu itu cenderung dorang cari sudut-sudut. Ada tas dong muat tangan sedikit di atas tas. Dengan rambut ada bagian dan poni turun sedikit. Itu saja. Tidak ada lebih. Begitupun dengan yang sekarang.
Kita mau dengan gaya yang seperti apapun hari ini, janganlah itu kemudian menjadikan ada alasan tertentu bagi kita untuk tidak mau rendah hati dan tidak mau taat. Saya tutup khotbah ini, saudara-saudara. Saya menceritakan kisah lama ini, yang saudara tahu, tapi saya ingin ada perubahan dalam hidup kita. Ada satu waktu, sebuah keluarga bikin lomba buat palungan. Cita-cita mereka adalah coba mereka berlomba, kira-kira nanti ketika malam kelahiran Tuhan Yesus mau tidur di palungan yang mana. Papa, mama, dan anak-anak dalam rumah semua ikut lomba itu, semua buat dia punya palungan. Itu palungan itu harus berisi jerami. Dan jerami itu terhitung dari banyaknya perbuatan baik yang dilakukan. Jadi kalau bangun pagi berdoa, oh itu baik, boleh ambil satu jerami taruh di dalam palungan. Setelah berdoa bangun, cari orang tua bilang selum papa mama, oh itu perbuatan baik, ambil satu lagi taruh. Dia pergi kerja tepat waktu, oh perbuatan baik, ambil satu taruh. Makin berbuat baik, makin banyak jerami yang ditaruh. Tapi ketika dia jalan di jalan situ, tiba-tiba ada trek bel dan dia kaget langsung maki. Oh ini perbuatan tidak baik. Dia pulang mesti kasih keluar satu jerami, kasih keluar satu. Jadi kalau baik tambah satu, tidak baik kasih kurang satu. Sekarang menunggu malam lahir Yesus. Tuhan Yesus datang, masuk di dalam rumah mereka, dan kemudian dorang harap-harap cemas ini kira-kira Tuhan Yesus mau tidur di palungan yang mana. Setelah tunggu-tunggu begini, kepala rumah tangga coba untuk bertanya, Tuhan Yesus, ini palungan dong sudah siap dan kami rindu Tuhan Yesus pilih saja, kira-kira Tuhan Yesus mau di palungan yang mana. Ternyata Tuhan Yesus bilang tidak, saya tidak akan tidur di palungan manapun. Saya tidak akan tidur di palungan manapun. Apakah palungan kami ini tidak layak bagi Tuhan untuk Tuhan tidur di dalamnya? Bukan soal itu. Saya ambil keputusan untuk tinggal di dalam rumah ini. Kenapa? Sebab mulai dari tahun lalu ketika kamu mulai berpikir untuk merayakan Natal dan membuat palungan, kok rumah ini jadi baik Yang tipu sudah tidak ada, yang marah-marah juga sudah tidak ada. Bukan sudah tidak ada itu bukan dia mati, maksudnya sudah jaga-jaga tidak marah sembarang. Yang maki-maki juga. Jadi ini rumah jadi baik, rumah jadi teduh. Saya bisa tinggal di dalamnya. Kepentingan kita ada di situ. Kalau kita bicara tentang dua kata kunci, kerendahan hati dan ketaatan, mesti rumah kita sudah ada di dua hal itu, dan Yesus mau tinggal di situ. Yesus mau tinggal dalam rumah kita, Yesus mau tinggal di tempat persekutuan kita. Nah, itu kepentingannya di situ. Karena itu selamat merayakan Natal. Selamat berekspresi dengan semua ekspresi yang Tuhan izinkan kita lakukan. Tapi biarlah makna ini sampai kepada kita. Pilihan-pilihan memang sangat banyak sebagaimana di Filipi. Tapi kita mesti memilih begitu serupa sampai Tuhan menjadi pilihan yang paling penting dalam hidup kita. Sebab kalau bukan Tuhan yang paling utama dan yang paling penting dalam hidup kita, saya rasa bahwa kita tidak merasa penting untuk melakukan apapun bagi dunia ini dan bagi Tuhan. Semuanya akan berpusat pada diri kita. Semuanya hanya untuk kita cerita tentang diri, keangkuhan dan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami di malam ini. Malam di mana kami merayakan kelahiran Tuhan.
Sesungguhnya kalau kami mendramatisirnya dan mengingatnya kembali, betapa itu kelahiran yang sangat berat. Dan kami bertanya, untuk apa Tuhan mau datang ke dunia? Dan Tuhan menjawab, karena kasih-Nya atas kami. Harus kami bilang, Tuhan kami mohon ampun, karena Tuhan mengasihi kami, tapi Tuhan tahu bahwa belum tentu kami mengasihi Tuhan. Harus kami bilang, Tuhan kami mohon ampun karena Tuhan mengasihi kami, tapi belum tentu kami mengasihi orang tua, anak, kakak, adik, ipar, mertua, mantu, atau teman-teman kami. Tuhan terima kasih, Tuhan mau merendahkan diri bagi kami, tapi kami harus mohon ampun Tuhan, karena Tuhan pasti tahu. Kadang-kadang kami tergoda untuk menyatakan kami hebat, kami jago, kami lebih dari yang lain. Tuhan terima kasih karena Engkau taat, bahkan taat sampai mati. Tapi Tuhan tahu bahwa kami selalu punya alasan untuk tidak taat. Kasihanilah kami Tuhan dan tolonglah kami. Biarlah Natal ini menjadi satu titik balik bagi kami, yang ternyata tidak ada kasih, tidak setia, tidak ada ketaatan, dan tidak ada kerendahan hati. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Yandi Manobe di channel Kristenku Inspiratif. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Kristenku Inspiratif, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengulang firman Tuhan yang tadi yang ada di Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Saya undur pamit dan shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.